Rasulullah SAW menyatakan, walaupun mendapatkan kabar seperti itu, inni dzahibun, saya akan pergi, wa illam yattabi'ni ahad, walaupun tidak ada seorang pun yang menyertai saya. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa dia akan tetap berangkat untuk menghadapi pasukan dari Abu Sufyan walaupun harus pergi sendiri. Hanya saja kemudian sahabat-sahabat terdekatnya itu mengikuti Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Sa'ad, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yaman, Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan lain-lainnya. Fi sab'ina rajulan, sebanyak 70 orang, yang kalau kemudian kita lihat perbandingannya jauh itu. Pasukan dari Abu Sufyan sebanyak 1000 orang, sementara yang berangkat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 70 orang. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang teguh menjawab panggilan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam ayat ini dikatakan alladzina istajabu lillahi war rasul, yang mereka menjawab dengan sepenuh hati panggilan ajakan dari Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah mengajak mereka untuk menyambut tantangan dari Abu Sufyan. Walaupun dengan jumlah yang sedikit, mereka tetap berangkat dan mereka menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik wakil, menyerahkan semua persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna Allaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh, yaitu orang-orang yang memenuhi panggilan dari Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapatkan luka. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim, bagi orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa ada pahala yang besar. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia sudah mengumpulkan kekuatannya untuk kalian, fakhshawhum, maka takutlah kalian, fazadakum imanah, maka bertambah keimanan mereka, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, dan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah itu adalah sebaik-baik penolong. Fanqalabu bi ni'mati minallah,
maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah, wa fadlin, dan juga karunia dari Allah. Lam yamsashum su, mereka tidak ditimpa keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu dzu fadlin azim, sesungguhnya Allah itu zat yang mempunyai karunia yang agung. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat-ayat ini turun masih berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada perang Uhud. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang peristiwa yang terjadi, sebab peristiwanya. Ada yang mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan Ghazwa Hamra al-Asad, yaitu perang Hamra al-Asad, bahwa ketika Abu Sufyan dan para pengikutnya kembali dari perang Uhud, maka ketika mereka sampai di tempat yang bernama Rauha antara Mekah dan Madinah, mereka merasa menyesal kenapa mereka tidak melanjutkan peperangan sehingga mereka bisa menghabisi sisa pasukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Sufyan dan para pengikutnya berkeinginan untuk kembali memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya dan para sahabat. Jadi mereka merasa bahwa tadinya mereka sudah mendapatkan kemenangan. Kenapa mereka tidak melanjutkan sehingga bisa menghabisi Rasulullah SAW, para sahabat semuanya itu? Maka mereka kemudian bergegas untuk kembali hendak menyerang Rasulullah SAW. Nah, hal tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk menyambut Abu Sufyan dan para pengikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yakhrujunna ma'ana illa man hadara yaumana bil amsi. Tidak akan keluar yang bersama dengan kami itu kecuali yang kemarin bersama dengan kami. Artinya yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang kemarin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Uhud. Rasulullah tidak mengajak mereka yang membelot, karena seperti yang sudah kita ketahui, orang-orang munafik itu pada pertengahan perjalanan membelot dari Rasulullah SAW kembali ke Madinah, tidak bersama dengan Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabatnya keluar sampai tiba di satu tempat yang bernama Hamra al-Asad. Hamra al-Asad ini satu tempat sekitar 8 amyal minal Madinah, 8 mil dari Madinah. Padahal waktu itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih ada sisa luka dari perang Uhud yang mereka alami kemarin. Akan tetapi mereka lebih memenuhi ajakan panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampingkan sisa luka yang mereka alami. Kenapa? Mereka berusaha untuk bersabar hatta la yafutahum al-ajr, karena mereka menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perang ini tidak terjadi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut pada orang-orang musyrik. Jadi Abu Sufyan dan para pengikutnya yang sejatinya ingin kembali untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneruskan perang Uhud kemarin, akan tetapi kemudian ada rasa khawatir yang ada pada diri mereka. Jadi mereka kemudian merasa ketakutan, jangan-jangan mereka malah kalah, karena
sesungguhnya di awal peperangan di perang Uhud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, para sahabat itu kan memenangi pertempuran, tapi karena ada sedikit ketidakpatuhan dari sebagian pasukan pemanah, maka keadaan kemudian berbalik. Akan tapi kemudian terkendali lagi, maka Abu Sufyan dan para pengikutnya ada rasa khawatir kembali, jangan-jangan mereka mengalami kekalahan, sehingga mereka tidak jadi meneruskan perjalanan untuk memerangi Rasulullah SAW, kembali lagi ke Mekah. Maka ini yang disebut dengan Ghazwah Hamra al-Asad, perang Hamra al-Asad, perang yang tidak terjadi karena memang pasukan dari Abu Sufyan kembali ke Madinah, kembali ke Mekah karena adanya rasa khawatir, rasa takut bahwasanya mereka tidak mendapatkan kemenangan menghadapi pasukan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang lain menyatakan bahwa ayat-ayat ini berkaitan dengan Ghazwa Badr As-Sughra, perang Badar kecil. Yang ini riwayatnya hampir sama, cuma peristiwanya yang berbeda. Sama dengan kemarin, yaitu berkaitan dengan perang Uhud juga, bahwa ketika perang Uhud berakhir, maka Abu Sufyan berkata kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, "Ya Muhammad, mau'iduna mausima Badr al-Qabil." Wahai Muhammad, perjanjian kita itu kita akan bertemu lagi pada musim Badar yang akan datang, insyi'ta, jika kamu menginginkannya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, "Dzaka bainana wa bainaka insyaallah," yaitu yang akan terjadi antara saya dengan kamu insyaallah jika Allah menghendaki. Jadi Abu Sufyan mengatakan bahwasanya dia akan kembali memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, akan tapi musim depan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kesiapan bahwa kalau mereka memang memerangi Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah siap untuk menghadapinya. Nah, ketika tiba waktunya, Abu Sufyan dan para pengikutnya dari kalangan Mekah itu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Mereka berangkat, dikatakan bahwa sampai 1.000 orang juga, sampai kepada satu tempat yang bernama Mahrul Dhahran. Jadi sampai kepada tempat itu, kembali di ayat ini kemudian diisyaratkan bahwa ada ketakutan, kecemasan pada diri mereka. Fa'alqallahu ar-ru'ba fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cemas, rasa takut kepada mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah menyatakan bahwa salah satu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan bahwa beliau itu ditolong dengan adanya rasa takut yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang hendak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita lihat terjadi juga kepada kaum Yahudi yang di dalam ayat yang lain, benteng yang teguh, benteng yang kuat itu kemudian tidak menghalangi mereka karena mereka merasa ketakutan sehingga malah membakar rumah-rumah mereka sendiri. Nah, ini yang juga terjadi kepada Abu Sufyan dan pasukannya. Mereka sudah berangkat sampai ke tempat yang bernama Mahrul Dhahran, akan tetapi ada rasa cemas, rasa takut yang menimpa mereka, sehingga mereka kemudian berkeinginan untuk kembali. Pada saat itu mereka bertemu dengan Nu'aim ibnu Mas'ud yang baru saja melaksanakan umrah. Maka Abu Sufyan kemudian menyatakan supaya
Nu'aim itu memberikan kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tentang kekuatan yang dimiliki oleh Abu Sufyan dan pasukannya, yang tujuannya itu adalah ya perang urat saraf, memberikan rasa takut kepada mereka, padahal mereka sendiri yang sesungguhnya sudah dihinggapi rasa takut, tapi mereka memberikan kabar kepada Nu'aim tentang kekuatan mereka dalam rangka menghadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kemudian disampaikan oleh Nu'aim. Nu'aim ketika melihat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah bersiap-siap, menggambarkan tentang pasukan yang dimiliki oleh Abu Sufyan, bahwasanya pasukan dari Abu Sufyan itu sekitar 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Sementara di dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat tersebut kemudian hanya sebagian kecil dari sahabat karena mereka juga baru selesai dari masa pemulihan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, walaupun mendapatkan kabar seperti itu, inni dzahibun, saya akan pergi, wa illam yattabi'ni ahad, walaupun tidak ada seorang pun yang menyertai saya. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa dia akan tetap berangkat untuk menghadapi pasukan dari Abu Sufyan walaupun harus pergi sendiri. Hanya saja kemudian sahabat-sahabat terdekatnya itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Sa'ad, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yaman, Abu Ubaidah ibn Jarrah, dan lain-lainnya. Fi sab'ina rajulan, sebanyak 70 orang, yang kalau kemudian kita lihat perbandingannya jauh itu. Pasukan dari Abu Sufyan sebanyak 1000 orang, sementara yang berangkat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 70 orang. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang teguh menjawab panggilan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam ayat ini dikatakan alladzina istajabu lillahi war rasul, yang mereka menjawab dengan sepenuh hati panggilan ajakan dari Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah mengajak mereka untuk menyambut tantangan dari Abu Sufyan, walaupun dengan jumlah yang sedikit mereka tetap berangkat, dan mereka menyatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik wakil, menyerahkan semua persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka kemudian berangkat menuju Badar Sughra ini, yang merupakan tempat perjanjian antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Sufyan. Akan tetapi ternyata pasukan dari Abu Sufyan itu tidak pernah datang ke tempat ini karena mereka sekali lagi dihinggapi rasa takut, dihinggapi rasa khawatir. Jadi sudah takut duluan, padahal sesungguhnya kalau dibuat perbandingan, pasukan dari Abu Sufyan itu amat sangat banyak dibandingkan dengan pasukan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1000 banding 70. Jadi 1000 banding 70. Akan tapi sudah dihinggapi rasa takut duluan, mereka kemudian kembali ke Mekah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di ayat ini bahwa mereka itu inqalabu binikmati minallah wa fadli. Mereka kembali dengan membawa nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di tempat itu mereka menunggu dan ternyata
pasukan dari Abu Sufyan tidak kunjung datang. Yang ada itu adalah kafilah dagang, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli barang-barang dagang dari kafilah itu dan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi beliau dengan para sahabat tidak mendapati peperangan, akan tapi mendapati satu keuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin. Jadi mereka kembali dengan membawa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lam yamsashum su, mereka tidak ditimpa keburukan. Artinya gak jadi perang walaupun mereka sudah mempersiapkan diri. Mereka sudah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari peristiwa ini sesungguhnya ada pelajaran penting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, bahwa mereka yang memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti akan mendapatkan nikmatun wa fadlun di situ. Nikmat dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu dzu fadlin azim. Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai karunia yang amat besar bagi mereka yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka mereka akan mendapatkan karunia. Kalau di dalam ayat ini adalah panggilan dari Allah dan Rasulnya berupa jihad dalam rangka menghadapi pasukan dari Abu Sufyan. Walaupun perbandingannya sesungguhnya sangat jauh, akan tetapi mereka tetap memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwasanya kalau mereka itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kemenangan, walaupun secara kasat mata perhitungan duniawi jumlah mereka itu sangat jauh dibandingkan dengan jumlah dari pasukan Abu Sufyan. Akan tapi mereka kemudian tetap berangkat memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kepada mereka karunia yang besar. Kalau yang diberikan kepada Rasulullah SAW dan pasukannya, mereka tidak mendapatkan su'u sama sekali, jadi tidak tertimpa keburukan, karena pasukan yang dinanti itu tidak ada. Yang datang itu malah yang lewat adalah kafilah dagang, yang itu kemudian Rasulullah SAW membeli dan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi siapapun yang memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di dalam ayat ini diisyaratkan bahwasanya mereka itu pasti akan memperoleh nikmatun, inqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin. Mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun panggilan, termasuk misalnya kalau pada masa sekarang, pada masa damai, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, panggilan sholat. Siapa yang memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan nikmatun wa fadlun, karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, keutamaan. Artinya seorang yang yakin berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakannya. Innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beriman. Di akhirat sudah jelas bagi mereka yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Di dunia maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kecukupan, nikmat. Hanya saja memang sekali lagi itu kembali kepada kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inqalabu. Jadi
Sekali lagi kata kuncinya di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin. Mereka kembali dengan mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang apa yang terjadi. Ada istilahnya perang urat salaf. Itu bagian dari ujian. Bagian dari ujian bagi orang-orang yang beriman. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dzalikumus syaitan, yang seperti itu hanya setan yang menakut-nakuti awliya'ah, orang-orang yang menjadikan setan itu sebagai walinya, pelindungnya, yang percaya kepada setan. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fala takhafukum wa khafuni, jangan takut kepada mereka tapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika kalian itu benar-benar beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya kisah ini sungguhnya memberikan kita inspirasi tentang bagaimana akhir kesudahan dari orang-orang yang menyambut panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika manusia itu melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu. Seperti yang saya katakan, pada masa damai seperti sekarang, orang yang memenuhi panggilan Allah berupa sholat 5 waktu misalnya, panggilan juga itu, maka dia akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan karunia. Mungkin saya pernah cerita tentang seorang yang menceritakan tentang pada saat pertama dia mengawali bisnisnya. Saat mengawali bisnisnya, dia kemudian ada janji dengan 3 orang kliennya. Cuma ada hal yang membuat dia bingung. Dia posisinya ada di Yogyakarta, sementara kliennya itu ada di Jakarta. Pada saat itu dia masih punya kenalan sedikit saja orang-orang yang ada di Jakarta, karena dia baru memulai bisnisnya. Yang pertama itu minta hari Senin, janjinya, pertemuannya. Kemudian klien yang kedua, rekan bisnisnya itu meminta bertemu di hari Rabu. Yang ketiga itu meminta bertemu di hari Jumat. Dia kemudian jadi bingung. Ini saya harus bolak-balik ini. Senin ke Jakarta, pulang lagi ke Jogja. Rabu kembali lagi ke Jakarta, kembali lagi ke Jogja. Jumat, ini apa saya harus bolak-balik atau saya harus menginap? Kalau menginap biayanya besar itu. 1 pekan itu kan, dari Senin sampai Jumat. Padahal dia baru memulai bisnis, temannya juga masih sedikit. Kemudian dia cerita kepada salah seorang temannya, saya punya masalah seperti ini. Kata temannya, jadwal kamu kok amburadul seperti itu? Ya enggak tahulah. Temannya kemudian bertanya, saya ingin tahu gimana jadwal sholat kamu? Maksud kamu, ya zuhur jam berapa? Ya zuhur memang jam 11:30 kan? Bukan, tadi. Kamu itu biasanya sholat zuhur itu jam berapa? Ya enggak tentu, kata dia. Kadang di awal, kadang jam 2, kadang mepet-mepet ke asar 2:30 kurang. Kata temannya, pantas saja jadwal hidup kamu itu amburadul, jadwal sholat kamu amburadul juga seperti itu. Saya beri saran, sholatlah tepat waktu, di awal waktu. Ketika ada panggilan, penuhi itu, usahakan sholat berjamaah. Kata temannya, apa hubungannya ini antara sholat 5 waktu saya ini dengan perjanjian dengan rekan bisnis saya?
Nah, kata temannya lagi, ya itu yang bisa saya sarankan. Rubah jadwal pertemuan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, usahakan teratur di awal waktu, usahakan jamaah. Itu saran yang bisa saya berikan. Tidak ada saran lain ini. Tidak ada, itu saran yang saya berikan. Itu masalah kamu mau ikut saran saya terserah, tidak ikut juga nggak apa-apa. Karena itu adalah masalah kamu. Cari-cari solusi yang lainnya nggak ketemu. Akhirnya dia ikuti apa yang disarankan oleh temannya. Jadi dia kemudian berusaha untuk memperbaiki jadwal sholatnya. Dia penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di awal waktu. Dia kemudian sholat jamaah. Beberapa hari setelah sholat jamaah rutin itu di awal waktu, kemudian ternyata ada telepon dari kliennya yang hari Senin. Kata kliennya yang hari Senin itu, aduh mohon maaf ini, bos saya ada jadwal harus ke luar negeri di hari Senin. Terus gimana? Ya nanti kita bicarakan lagi kapan kita bertemu. Dia bingung itu. Ini saya sudah memperbaiki sholat saya, kenapa bukan tambah baik katanya, malah tambah buruk ini. Kliennya malah membatalkan ini, belum pasti kapan akan bertemu dengan saya. Ya sudah, dia terus kemudian melakukan apa yang disarankan oleh temannya. Dia perbaiki tetap sholatnya, dia penuhi sholat berjamaah. Keesokan harinya kemudian ada telepon dari yang hari Rabu. Dia katakan, mohon maaf, bos saya itu hari Rabu tidak bisa. Kalau bisa ya diundur ke hari Jumat ya, pas-pas habis sholat Jumat lah, sekitar jam 1 atau setengah 2. Oh ya, kata dia, ini jadwal yang pertama itu kan Jumat sore, kemudian ini sudah Jumat siang. Ini satu masalah sudah tercapai lagi. Setelah itu ternyata berikutnya ada telepon dari yang hari Senin. Bos saya ini minta hari Jumat pagi. Dia kemudian berpikir, ya sudah siap. Sehingga dia kemudian akhirnya berpikir, ini kok bisa langsung itu dari Jumat pagi, kemudian Jumat siang, Jumat sore. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada dirinya yang biasanya dari Senin, Rabu, Jumat, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah semuanya. Jadi dia berangkat malam Jumat dan kemudian pulang Jumat malam. 1 hari bertemu dengan 3 kliennya. Di situ dia kemudian ceritakan bagaimana istilahnya dia katakan bagian dari keajaiban ketika dia berusaha untuk memperbaiki jadwal sholatnya. Dia penuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha sholat jamaah, dia berusaha atur waktunya, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada dirinya yang tadinya membentang dari Senin, Rabu dan Jumat. Ini kemudian pertemuannya hanya di hari Jumat, sehari 3 kali, Jumat pagi, Jumat siang dan Jumat sore. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Itu hanya permainan dari setan, termasuk dalam masalah sedekah itu kan. Setan itu menjanjikan al-faqrah, menjanjikan kefakiran. Kalau kamu berzakat, kalau kamu sedekah, kamu nanti akan kehilangan harta banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu menjanjikan karunia. Yang menjanjikan kemiskinan, menakut-nakuti dengan kemiskinan itu adalah setan. Jadi setan yang menakut-nakuti al-faqr. Nanti kamu kalau banyak
sedekah kamu itu akan miskin karena kehilangan harta banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah menjanjikan karunia yang besar bagi mereka yang mengikuti apa yang diminta panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin jamaah rahmatullah, artinya apa? Di ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita isyarat sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beriman, yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, walaupun pada diri mereka mungkin kalau pada perang ini baru ada luka yang dialami oleh para sahabat, akan tapi ketika mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan balasan yang setimpal, karunia, nikmat dan fadlun dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahmatullah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk kepada mereka yang bergegas untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, berserah diri kepada Allah dan yakin bahwasanya manakala kita berserah diri memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan karunia, nikmatun dan fadlun dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.